gue Andrea. Dan gue Talisa. Akhirnya kita bisa bertemu dalam program acara Let's Go Museum. Pada hari ini gue akan ngajak kalian semua untuk ngelilingin museum ada di Jakarta. Lo semua pasti pada penasaran dong museum mana yang akan kita kunjungi. Penasaran? 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 Let's go! Yuk! Hope floats up high along the way. I forget Jakarta, all the friendly faces. Hai penonton, sekarang kita udah nyampe di Museum Tekstil. Museum Tekstil ada di Jalan KS Tugu nomor 2-4 Jakarta Barat, Petamburan. Lebih tepatnya deket Tanah Abang. Yuk, daripada lo semua makin penasaran, mari kita langsung ke loketnya. Let's go! Nah penonton, tadi kita udah beli tiketnya. Kalian tahu harga satu tiket ini berapa? Cuma Rp5.000. Murah kan untuk liburan ke Museum Tekstil? Ya udah, jangan lama-lama di sini ya. Mari masuk. Penonton, sekarang kita udah di dalam ruangan Museum Tekstil. Ini kita akan lihat batik-batik yang ada di dalam ruangan. Yuk, mari kita lihat. Ya, di sini banyak terdapat berbagai macam batik dari daerah Nusantara, ya tepatnya Nusa Tenggara Timur. Di sini ada Zawo Metodiki dari Ende, yaitu Nusa Tenggara Timur, koleksi dari Ibu Yeni Erlias Bata. Nah, kalau yang ini juga dari Ende, dari Nusa Tenggara Timur, namanya Zao Mangga, koleksi Nyonya Jafar Ahmad. Di ruangan ini gue ingin ngejelasin sebagian dari batik-batik Nusantara yang gue lihat ini adalah daerah Lasem, yaitu di Jawa Tengah. Nah, ragam ini ragam biru dari Sumatera coraknya, terus tekniknya dengan cara menulis. Nah, tadi teman gue udah keliling-keliling lihat batik-batik ada di ruangan ini. Sekarang gue akan ngejelasin bagaimana proses pembuatan batik. Tapi tenang, gue nggak sendiri di sini karena gue akan ditemani sama pakarnya batik. Oke, Ibu silakan masuk. Ya. Ibu siapa namanya? Eti. Oh ya, Ibu Eti. Kenalin Ibu Eti yang akan ngejelasin semua proses dan pewarnaan batik. Nah, Ibu gimana sih cara membuat batik itu? Apa aja langkah awalnya? Sebelumnya kalau buat batik itu harus punya bahan-bahannya seperti kain, malam, canting, dan kompor. Itu bisa kita tunjukin nggak, Bu? Boleh, bisa lihat sini. Seperti awalnya itu ada kain mori atau katun mori, lalu dicanting dengan malam, menggunakan malam yang sudah dipanaskan, lalu warnanya warna hitam kebiru-biruan seperti itu, tapi masih ada malamnya. Setelah ini dilorot, yang ketiga tahap ini tahap keempat nih. Oh iya.
itu udah dilorot, jadi hilang malamnya tapi ada warnanya aja. Lalu kalau mau proses warnaan kedua, di malam kembali yang mau ditutupnya yang seperti warna putih, seperti ini, setelah di malam, lalu diwarna dengan warna coklat, seperti ini, tapi masih ada malamnya, lalu dilorot. Jadi ada dua warna, hitam dan coklat. Oh itu Seperti ini, proses pembuatannya. Bahan-bahannya seperti ini, ada malam, kompor, canting, dan ini tonyok itu untuk ngeblok. Oh buat ngebloknya Bu ya? Iya. Terus dari proses, ini kan prosesnya. Untuk cetaknya itu dari mana Bu? Batik cetak seperti ini. Oh iya. Ini ada dari tembaga dan kayu, tapi tembaga ini dari lempengan yang besar dipotong-potong jadi dibentuk seperti pola seperti ini. Ada isen-isennya. Yang satu lagi yang dari kayu, itu jadi nggak semua kayu ya, itu hanya kayu nangka yang bisa digunakan. cuma kayu nangka. Karena dia nggak ada seratnya. Tapi kalau kayu nangka itu nggak ada isen-isennya, seperti ini contohnya. Oh seperti ini. Iya, kalau yang tembaga contohnya seperti ini. Tuh. Ah. Terus ini kan bahan cetaknya. Kalau warnanya itu pakai apa sih Bu? Kita ada dua warna, ada warna kimia dan warna alam. Tapi yang contoh hanya ada warna alam aja. Coba kita ke warna alam ya Bu. Ini ada perkenalkan warna indigo. Indigo itu dari pohon indigo. Bentuknya aslinya dia seperti gel, nutrijel. Tapi ini karena udah rusak jadi beda bentuk dan dia jadi warnanya warna biru, dan indigo itu warna yang paling mahal. Paling mahal. Iya, ada kayu secang itu jadi warnanya merah. Kayu secang warnanya merah. Iya. Terus kalau kayu kulit ringgi Itu jadi warnanya kecoklatan. warna kecoklatan ya. Iya. Oh gitu. Jadi Bu kita balik ke tempat, aku masih mau nanya beberapa hal tentang batik. Oke Bu? Oke. Nah tadi udah dijelasin beberapa hal tentang proses pembuatan batik, pewarnaannya dan media cetaknya. Aku mau nanya Bu, proses pembuatan batik itu berapa lama sih? Paling cepat 1 bulan. 1 bulan paling cepat. Paling Itu cepat. berbentuk selendang atau sapu tangan atau Tergantung motifnya dan coraknya. tergantung motif. Ah. Oke deh, bagian informasi udah kita dapetin, kita akan ngelanjutin gimana cara membuat batik. Terima kasih Bu Eti. Iya. Nah, kita akan nyusulin temen gue Andre yang lagi ngebuat batik. Cus! Halo Bapak, Halo, dengan Bapak siapa? Amin. Dekat Bapak Amin. Bapak sebagai apa Pak di sini? Ya tenaga bantu aja. Tenaga bantu ya Pak ya? Oh ya Pak, di sini ini di belakang kita kan pendopo ya Pak ya? Ini Ya. tempat apa sih Pak? Tempat pelatihan membuat batik. Tempat pelatihan membuat batik. Itu Pak biasanya kalau membuat batik itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak waktunya? Kita mulai jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam Sampai jam 3 3 sore. ya. Oh, sampai tutup ya Museum Tekstil ini Pak ya? Ya, betul. Oh, biasanya ini dikenakan biaya berapa ya Pak ya? Untuk kunjungan, untuk ukuran sapu tangan kayak gini nih, 40.000. Sapu tangan seperti Ya, itu. sapu tangan sampai pembuatan awal sampai akhir. Jadi dari proses pembuatan gambar, terus proses pencantingan, melekatkan lilin di atas kain, lalu proses pewarnaan, setelah proses pewarnaan, perebusan, setelah rebus, cuci, lalu jemur. Jadi biaya 40.000 itu Udah termasuk semuanya ya Pak ya? include dah. Nanti kalau udah selesai, hasilnya boleh bawa pulang. Itu lama nggak sih Pak kira-kira kalau ngebuat kayak gitu? Ya kalau desainnya Rumit. mungkin bisa rada lama, tapi kalau desainnya simple ya sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam ya Pak ya? Karena kalau- Nunggu nyantinya selesai. nyantingnya selesai. Terus kita lihat juga cuacanya ya kali ya Pak ya? Ya cuaca juga mendukung sih, tapi kalau misalkan hujan repot juga ya. Repot ya Pak ya, karena nunggunya itu lama banget karena harus itu ya Pak, biar Ya. mengeringkan itu. Sebenarnya sih nggak nunggu kering nggak jadi masalah, Oh, tapi nggak jadi masalah. tapi kan ya nggak mungkin lah setelah ngebatik diwarna terus dicuci, direbus, dicuci, basah-basah dibawa pulang. Oh iya, Jadi nunggu kering dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan hujan ya keringnya susah. Paling tidak kalau misalkan urgent banget si pesertanya nggak ada waktu, ya kita kasih plastik. Oh, dikasih plastik. Jadi walaupun belum kering, terus dia buru-buru mau pulang, nggak apa-apa kita kasih plastik bisa dibawa pulang. Nanti dijemur dulu. Itu Tapi udah- rata-rata sih mereka nunggu. Oh, nunggu. Berarti udah semuanya itu Pak ya, 40.000. 40.000.
Nah, tadi kita udah keliling-keliling di Museum Tekstil. Gue udah kenalin sama kalian beberapa batik-batik yang ada di Nusantara. Dan kita melihat suasana di Museum Tekstil tuh bagus banget deh. Nah, kalau lu kemana, Andre? Kalau gue langsung ke pendoponya sih, gue ninggalin Talisa. Tapi di sini gue nggak diem aja. Gue buat batik, yaitu nih batik buatan gue. Motif batiknya bunga. Kalau lo? Kalau gue tadi kan lu udah siapin motifnya juga bunga. Nih gue mau kasih tunjuk hasil karya gue. Bagus ya? Iya, batik kita berdua. Coba. Ya. Nah, di sini gue pengen ngasih sama kalian semua kalau di Museum Tekstil ini kalian juga bisa bikin batik seperti ini. Jadi kalau kalian penasaran belajar pengen bikin batik, di sini tempatnya Museum Tekstil. Oke? Oke. Yuk, daripada lo semua bingung-bingung mau ngapain lagi, yuk kita selanjutnya ke museum berikutnya. Sambil bertiup angin di tepi pantai, daun-daun berdansa dan nyiur melambai. Aduh, senang bunga berkembang asri. Setahun bekerja kita memancing tulang. Nah, teman-teman, kita udah ada di Museum Wayang, tepatnya berada di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat, di sebelah Cafe Batavia. Nah, teman-teman tadi udah dikasih tau kan alamat Museum Wayang ada di mana. Sekarang kita langsung masuk ke dalam untuk lihat-lihat apa aja sih yang ada dalam Museum Wayang. Tapi sebelum kita masuk, kita beli tiket dulu. Oke, yuk Andre? Yuk. Pak, pesan 2 tiket dong. Jadi 10.000. 10.000 ya Pak? Nih Pak, terima kasih. Nah teman-teman, untuk mahasiswa kita cuma masuk cuma dengan Rp3.000, untuk pelajar cuma Rp2.000, dan untuk umum Rp5.000. Murah kan masuk Museum Wayang? Yuk masuk ke dalam. Yuk. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabdatama. Merapi yo iku, keraton yo iku, segoro yo iku, pancering kuku. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Museum Wayangnya. Tapi gue sama Andre nggak cuma berdua, karena kita ada Bapak. Siapa Pak namanya Pak? Didi. Oh Pak Didi ya. Didi. Pak. Andre ya Pak. Nah kita bisa tanya-tanya apa aja sih yang ada dalam Museum Wayang ini sama Pak Didi. Siapa? Oke. Oh ya Pak, saya dulu yang mau nanya. Saya mau tanya Pak, berdiri sejak kapan ya Museum Wayang ini? Kalau Museum Wayang sebenarnya nggak didirikan atau dibangun, jadi hanya alih fungsi aja Mbak. Karena gedungnya ini Museum Wayang, terutama gedung lama ya, itu menempati gedung bekas Museum Batavia tahun 1939. Jadi hanya diresmikan aja 13 Agustus 1975. Dan Museum Wayang sebenarnya kalau menyangkut sejarah gedung itu dimulai tahun 1640. Udah ada bangunan ya. Di gedung lama itu dulunya itu lahannya itu bekas gereja zaman dulu. Gereja lama 1640 sampai tahun 1732. Terus tahun 1736 itu mengalami pemugaran, itu dijadikan gereja baru. Itu bergaya kompeni atau Belanda yang menggunakan tentara Belanda juga dan penduduk sipil Eropa yang sekitar sini. Itu sampai tahun 1808. Dan tadi lanjut ya langsung museum tadi Batavia itu pernah digunakan juga di sini. Nah, Museum Wayang itu ada, kalau gedungnya ada dua ya.
nggak bareng menjadi musim wayangnya ya. Yang gedung lama itu 13 Agustus 1975. Kalau yang kita di sini ini masuk gedung baru ini tahun 2003 ini lahannya atau tanahnya ini hibah dari Pak Prof. Tejo, adiknya mantan Presiden Pak Soeharto ya. Nah itu secara gedungnya. Itu udah lama banget ya Pak ya? Iya, Kita belum lahir Tal. Oh ya Pak, di sini koleksinya ada berapa banyak sih Pak kira-kira? Kalau sekarang lebih dari 6.000 ya. 6.000 Iya. wayang yang terdapat di Nusantara, berbagai Nusantara. Iya, jadi wayangnya koleksinya ini wayang Nusantara, sudah mewakili ya wayang Nusantara, dan juga nanti ada wayang dari mancanegara juga ada. Mancanegara ada. Itu jadi 6.000 sekian itu nggak hanya wayang ya, tapi juga seperti gamelan ya, gamelan di atas juga banyak yang dikoleksi ya. Gitu. Alat musik tradisionalnya selain gamelan juga ada lampu. Di museum wayang mengkoleksi beberapa lampu yang digunakan untuk menerangi pertunjukan wayang ya, itu lampu tradisionalnya. Juga ada topeng-topeng. Nah, topeng juga dipamerkan atau dikoleksi museum wayang. Kalau lampu, terutama lampu dulu pakai namanya kalau di Jawa lampu blincong ya, minyak kelapa, pakai sumbu ya. Kalau sekarang seperti belakang ini nih sudah menggunakan lampu listrik. Nah sekarang seperti itu. Jadi kalau dari segi lighting sekarang udah bagus sekali ya. Malah udah ada berbagai macam lampu ya, macam warna seperti itu kalau sekarang. Oh jadi kirain saya namanya musim wayang terdapat wayang aja. Jadi banyak banget ya Pak ya peninggalan-peninggalan dari berbagai Nusantara juga yang bisa kita lihat ya Pak ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan ini tambahan, jadi di museum wayang nggak hanya kita melihat apa ya macam-macam wayang dan gamelan dan sebagainya, juga bisa melihat di sini bangunannya ya. Waktu gereja ada peninggalan juga belakang gereja ya. Itu sekarang jadi taman di tengah itu, ada taman di tengah itu dulunya bekas makam ya. Jadi mayoritas gereja lama Eropa termasuk Belanda ya, itu belakang gereja itu makam. Sama di sini juga makam. Ada prasastinya di sana yaitu ada 18 ya. Itu ada 15 kalau nggak salah, itu diantaranya itu para gubernur jenderal Belanda yang pernah dimakamkan di sini. Oh gitu. Iya. Terus Pak, di dalam museum wayang ini tuh ada tempat apa aja sih? Kayak di belakang ini tempat apa sih Pak? Nah, Kok ini banyak alat-alat musik? Ini termasuk fasilitas museum ya. Jadi bagi pengunjung ya itu disediakan ya fasilitas, diantaranya tadi mungkin masuk ya, ada ruang animasi 3 dimensi ya. Itu buat anak-anak khusus rombongan, tapi jadi minimal 30 itu bisa menonton wayang ya, gratis. Yang modern ya, jadi anak mungkin sesuai dengan ya dengan apa yang menjadi pikiran anak sekarang ya kan. Wah ini baru ya kan, animasi lah 3 dimensi. Itu tapi ceritanya masih wayang. Itu di sana ceritanya diantaranya mengambil serial Perang Baratayuda ya kan, ada Karna Tanding ya, itu durasinya 15 menit. Dan kalau kita yang di sini ini ruang serbaguna ya, ruang pagelaran ini untuk pagelaran wayang setiap minggunya. Dan bagi pengunjung ini nonton gratis ya, jadi cuman bayar retribusi ya, murah, dewasa 5.000, anak-anak 2.000. Mahasiswa 3.000 ya, seperti ya, parkir lah, motor 2.000, mobil 5.000 seperti itu. Ganti-ganti, jadi nggak satu jenis wayang. Minggu pertama biasa wayang kulit Purwa Betawi, minggu kedua wayang golek Purwa ya, terus minggu ketiga itu wayang kulit Purwa Jawa. Gayanya macam-macam, ada gaya Banyumasan, Surakarta, Jogja ya. Dan yang minggu terakhir biasanya wayang orang. Nanti bisa Ramayana Mahabharata ataupun opera Betawi ya, lenong ya, lenong Betawi gitu ya, seperti itu. Seru banget kan cerita dari Pak Dedi tadi mengenai musim wayang. Nah Pak, aku mau nanya satu kali lagi ya Pak. Di musim wayang ini dengar-dengar katanya bisa bikin wayang ya Pak ya. Itu bisa bikin apa aja sih Pak? Workshopnya di sini bisa membuat wayang janur ya. Bahannya janur ya, janur kelapa muda. Anak-anak bisa membuat, nanti kita sudah ada siapkan apa tutornya udah ada ya. Nah biasa wayang janur itu sebenarnya udah lama sekali itu mainannya anak-anak ya, udah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Itu sambil gembala anak-anak itu membuat wayang janur sebenarnya banyak ya, enggak hanya janur, ada daun singkong, ada rumput ya,
ada apa anyaman bambu seperti itu banyak, tapi yang paling mudah di Jakarta itu mie janur. Jadi kita sediakan ya membuat wayang janur. Itu biayanya berapa ya Pak ya kalau mau bikin wayang janur? Nah kalau biar untuk mempermudah ya anak-anak, jadi kalau datang tinggal menganyam aja. Jadi nanti kerangkanya sudah dibuatkan, nggak mahal kok. Berapa Pak? Hanya 15.000. Murah ya, 15.000 ya. Seperti itu. Oke deh kalau gitu. Pak, sekarang daripada kita penasaran, kita langsung penasaran deh Pak bikin wayang janur kayak gimana sih Pak? Boleh nggak Pak kita bikin? Iya Pak, langsung. Sama-sama ya. Teman-teman, sekarang kita ada di tempat proses pembuatan wayang janur ya Pak. Janur nih, janur yang disangka sama bukan sangka sih, janur yang buat pernikahan sekarang jadi ini nih. Direbus dulu ya Pak ya. Biar nggak kaku ya Pak ya. Biar alot, biar layu. Nah sekarang penasaran buatnya gimana? Kita sekarang akan mulai membuat. Gimana Pak proses awalnya Pak? Ya, proses awalnya gimana Pak? Kita mulai dari kepala dulu. Dari kepala hidung. Say your ready comes worth will go away. Cause in this land where we stand, we'll fight to the death until the end. We are from Jogja. Coba saya buat Batang seperti bikin nangka 8. Oh, ini masuk keluar ya Pak? Ini ya, hanya ya kan? Jadi gini, ini bawahnya, ini atasnya. Ya. Ini berapa lama prosesnya Pak? Samanya 14. Terus muter di atas. Masuk lagi, bawah lagi. Iya. Ini nggak lecek Pak. Setiap muter langsung masuk. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's ribbonnya di Somok Sakata. Merapi yo iku, keraton yo iku, segoro yo iku, pancering kuku. Nijel tuwa saka kono dumunungku. Yo ngayo Yogyakarta hatine. Nah teman-teman, kita udah selesai pembuatan wayang janurnya nih. Tokoh yang kita buat ini apa Pak namanya? Tokoh Bima. Tokoh Bima. Warkudara. Jadi untuk anak-anak kita workshopnya wayangnya sama tokohnya semua, biar nanti yang mengajari dan yang anak yang diajari itu lebih instruksinya lebih gampang. Lebih mudah ya Pak ya. Oh gitu. Oke, ini kita pembuatannya ini sekitar 15-20 menitan, tapi kalau untuk dibantu bapaknya sendiri sih 5 menit ya Tal ya. Kalau misalnya bapaknya yang kerjaan sendiri 5 menit, tapi kalau misalnya kita ya umumnya 15-20 menit ya. Itu pun udah dibantuin bapaknya deh, tadi karena kita nggak ngerti cara iket-iketnya. Oke, kalau gitu, kalau kalian semua pengen bikin museum apa wayang janur ini, kalian datang aja ke Museum Wayang Ketua Bapak Dedi dan teman-temannya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Bapak Dedi wawancaranya. Udah ngajarin kita bikin wayang janurnya. Sampai juga di akhir acara kita liburan ala kita berdua, selesai di kota-kota dan keliling-keliling museum-museum wayang dan museum tekstil. Seru kan liburan ala kita berdua? Ya pastinya seru banget, dan kita berdua di penghujung acara ini pamit undur diri, dan gue Andrea, gue Talisa. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Trying to be strong under the dark of Kita dari Movie Mustafa TV. Halo, gue ketinggalan. Hai, gue perkenalkan diri, gue Talisa, gue sebagai talent. Pesanan kesan gue adalah syuting movie ini seru banget, asik, capek, menyenangkan, pokoknya oke banget deh. Gue Andrea, ini menurut gue kesannya adalah gak ngebosenin pokoknya, walaupun monoton banget ke museum, tapi lo bisa mengenal sejarah-sejarah masa lalu. Gue Anton sebagai sutradara di sini. Kalau pesan gue sih di sini persahabatannya itu yang oke. Gue Rizky sebagai kameramen dan perlengkapan. Gue lo ini dan lo harus ada teman untuk karena sayang banget anak muda sekarang apa? Halo, gue Alko. Gue di sini sebagai produser pelaksana. Kesan gue selama ngejalanin syuting ini capek,
seru. Wah pokoknya nggak bisa dibayangin dengan kata-kata deh. Mendingan lo coba sendiri aja. Pesan gue sih buat lo semua, biar lo tuh lo tuh ngikutin kita juga ya gitu, supaya kita tuh tahu dalam museum tuh ada apa aja. Sebenarnya seru kok, bener. Gue Desi sebagai scriptwriter. Kesan gue dan pesan gue buat ini semua, kesannya itu asik, seru, capek, dan teamworknya tuh oke banget. Yang pasti pesannya buat lo semua, anak remaja, anak muda, jangan pernah lupa sama namanya berkunjung ke museum, karena disitu lo bisa dapat pengetahuan dan ilmu yang banyak banget. Oke? Setuju. Sip.